Singkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, kedua sambutan Ketua DPW Kici Kaltim, ketiga sambutan Ketua Umum DPP Kici, kemudian pemaparan narasumber, kelima tanya jawab, 6. Closing statement dari Ibu Ketum, 7. door prize, 8. foto bersama, dan terakhir penutup. Baiklah, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah semuanya, marilah sama-sama kita membaca basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua DPW Kaltim, Ibu Hajah Wayuni Kusasih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengaran suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sanggarwati beserta jajaran pimpinan pusat, kemudian ketua wilayah, wilayah-wilayah, daerah-daerah, dan semua yang hadir di Zoom pada hari ini. Salam hangat, salam cerdas untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman dari Kaltim, kami sangat bersyukur sekali, sangat bahagia dan berbangga ya bisa mendapat kesempatan yang pertama ya dari wilayah di acara Meramu. Bagi kami acara Meramu ini adalah sebuah program dari banyak kebaikan dan manfaat di dalamnya. Sebagaimana kita tahu, Meramu itu adalah menjadikan Ramadan bertambah ilmu, maka insya Allah di dalamnya kita bisa saling sharing ya, sharing ilmu dan juga bisa bersilaturahmi. Sebagai seorang ibu tentu kita sangat butuh ilmu ya di dalam menjalankan peran-peran kita baik sebagai ibu maupun juga sebagai anggota masyarakat gitu. Dan ilmu-ilmu yang didapat ya ketika Meramu tahun lalu ya tahun 2022 yang lalu itu luar biasa gitu. Banyak sekali ilmu yang membuka wawasan kita termasuk bagaimana kondisi Ramadan misalnya di luar negeri, kemudian berbagai macam masakan dan juga keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ya bagi kita para ibu. Dan alhamdulillah tema-tema Meramu pada Meramu 2023 juga luar biasa ya, dan alhamdulillah kami bersyukur sekali mendapat kesempatan. Ya mungkin itu saja sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan ya selama sharing ya. Lagi Meramu ini terus bisa dilakukan ya setiap bulan Ramadan, karena sungguh memang acara Meramu ini adalah acara yang syarat dengan manfaat dan kebaikan gitu. Terima kasih, salam cerdas untuk kita semua, salam hangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hajah Wayuni Kusasih yang telah memberikan sambutannya. Kemudian berikutnya kita mohonkan kepada Ibu Ketua Umum kita, Ketua Umum DPP Kici, Ibu Hajah Ratih Sanggarwati SE. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah karena Allah, atas perkenaan Allah kita sehat semuanya dan bisa hadir di acara yang luar biasa ini, acara Meramu. Sudah ada 34 peserta di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa melebihi ataupun menambah peserta, tetapi jangan khawatir, berapapun pesertanya Meramu akan jalan terus.
dan tidak akan lekang oleh kesedikitan peserta ataupun WiFi yang on off. Kami tetap akan jalan terus, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya sayangi, di sini saya melihat ada Kesekjenan diwakili oleh Wasekjen Ibu Ninis Wahyudiono dan juga Ibu Lisvi Revina, kemudian juga ada Ketua Bidang. Di sini saya melihat ada Ibu Ulupi Hastuti. Terima kasih Bu Lupi atas waktunya untuk hadir. Kemarin acaranya di bawah beliau sukses besar, alhamdulillah. Tapi saya sangat yakin bahwa setiap harinya, hari pertama juga ilmunya luar biasa, kita bisa dapat. Hari kedua kemarin, kemudian sekarang ini adalah episode yang ketiga. Terima kasih sekali bahwa episode ketiga ini dipilih harinya adalah oleh Kalimantan Timur. Ini adalah pertama kali seperti disampaikan tadi oleh Ibu yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Yuniko Sasih sebagai Ketua Cikaltim. Juga saya melihat banyak sekali Kecikaltim yang hadir. Salut, ini Kecikaltim banyak sekali dan kompak ya untuk hadir. Yang juga terima kasih atas kehadirannya. Saya melihat Kici Sulteng, lalu kemudian Kici ada Sulsel, ada Kici Jatim, kemudian ada Kici Sumut, kemudian ada tentu saja ada Kalsel juga ada. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu sekalian, menjadikan Ramadan tambah ilmu. Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan yang kita selalu rindukan, kita selalu dambakan untuk pertemuan-pertemuan bulan Ramadan. Maka mengapa selalu doa dari penutup Ramadan adalah, ya Allah, pertemukanlah aku pada bulan Ramadan yang akan datang. Atau doa sebelum Ramadan adalah bagaimana kita disampaikan pada Ramadan tahun ini, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga di sini ada Ibu Mei ya atas kehadirannya pada bulan Ramadan. Beliau adalah kalau tidak salah Protestan ya, beragama Protestan, tapi beliau juga selalu menghadiri meramu ini karena memang meramu ini banyak sekali ilmu yang dan juga tentu saja semua peserta-peserta baik anggota KICI maupun umum, karena selalu banyak sekali yang menyampaikan kepada saya bahwa apakah acara ini untuk umum gitu ya, apakah boleh hadir. Saya langsung dengan senang hati untuk umum, maka di dalam Facebook saya sertakan ID dan password yang langsung di Facebook, jadi semua orang bisa mengaksesnya dengan baik. Mengapa begitu? Karena moto kami adalah mencerdaskan orang lain adalah sebuah kewajiban bagi kami, sehingga untuk mencerdaskan ini tidak hanya sebatas anggota KICI, tetapi juga untuk umum. Jadi kita semuanya silahkan untuk men-share acara-acara ini kepada rekan-rekan kita ya, semuanya yang kita anggap ingin atau memerlukan ilmu-ilmu yang ada dalam meramu. Kaltim adalah KICI yang belum lama dan tentu saja tim merupakan KICI yang masih muda, tetapi kegiatannya tadi kita lihat di video yang berputar sebelum acara dimulai luar biasa, sudah banyak melakukannya. Ada kunci kalau nggak salah ya, jadi perpanjangannya saya lupa ya, tapi saya ingat banget nama eventnya adalah kunci begitu ya. Jadi luar biasa, memang diperlukan kreativitas agar supaya kita selalu gayeng kalau bertukun dalam pertemuan, dan juga bagaimana kita selalu bermanfaat bagi sekeliling kita.
Terima kasih sekali Kalimantan Timur, ilmu yang akan disampaikan pasti luar biasa. Dan juga door prize-nya cantik-cantik sekali, ada 3 yang saya ingat sekali waktu di Makassar, waktu Silakbar, Bu Yuni memakai selendang juga ya, kayak selendang gitu, seperti itu dari manik-manik. Juga banyak sekali kalung-kalung yang dijual di bazar, lalu kemudian hampir semuanya senang dan membeli, dan banyak yang tidak kebagian, sehingga hari ini ada 3 kalung yang luar biasa ini dari manik-manik Kalimantan Timur akan dilepas sebagai door prize yang luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga. Juga tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Anggraini sebagai narasumber. Tentu saja ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi orang yang memang asalnya bukan Kalimantan, boleh mencobanya, dan saya sangat yakin rasanya pasti enak sekali. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berbagi ilmu, dan selamat untuk menikmati acara meramu. Jangan lupa kita jumpa besok dengan Bu Sekjen besok sebagai narasumbernya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat dan bisa mendengarkan apa saja yang akan disampaikan Bu Sekjen sebagai wanita yang berperan di semua bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari saya. Saya ingin memeluk satu-satu dari ibu semua peserta 37 ini. Kecuali adminnya satu pria ya, saya tidak bisa memeluknya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Bu Ketum. Terima kasih atas sambutannya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu cerdas semuanya. Cara berikut adalah pemaparan mengenai tema kita kali ini adalah pembuatan kue khas Kalimantan Timur. Namanya pepare berandam. Mungkin sebelum pemateri menyampaikan, akan kami sampaikan bahwa kue antara Kaltim dan Kalsel itu memang hampir sama, dan bahasanya di sini juga bahasa Banjar ya, karena kami saudara dekat seperti itu ya. Pepare ini adalah bahasanya Indonesianya adalah buah pari ya, buah pare gitu ya. Kemudian berandam itu artinya berendam, airnya berlimpah. Nah, itu sebetulnya mengapa disebut nama seperti itu? Karena bentuknya awalnya seperti buah pari. Kemudian dulu itu tidak berendam, tapi bertransformer lah menjadi bentuk jenis yang baru. Sekarang pelanya jadi banyak, berendam jadinya, dan lebih menggoda. Baik, untuk tidak mengurangi ini waktunya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita hari ini, pemateri kita hari ini. Beliau adalah Sri Anggraini, nama beliau ya. Beliau lahir di Medan. Waduh, ini orang Medan sebetulnya, bukan dari Samarinda ternyata, tapi lama di Samarinda. Medan 13 Maret 1966. Beliau ini mengenyam pendidikannya nyampur-nyampur nih, dari SD di Jakarta, SMP di Medan, SMA di Aceh, universitasnya di Medan lagi, kemudian juga di Samarinda, pernah mengenyam universitas, sekretaris di Samarinda. Kegiatan beliau sangat padat, ketua PKK Kelurahan, kemudian ketua bidang ekonomi DPW di Kota Samarinda, sekretaris BKMM Kota Samarinda, kemudian beliau juga bendahara 2 IKA Boga Provinsi Kalimantan Timur. Beliau juga pengurus KICI Kalimantan Timur bidang ekonomi, dana dan dana. Nah, beliau ini penggerak UMKM, sehingga untuk dana KICI Kaltim insya Allah bisa bergerak dengan UMKM-nya. Baik, tidak menyita waktu lagi, kami undang Ibu Sri Anggraini untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Ibu. Tutup dulu. Tutup.
Waduh, mungkin stop alarmnya nggak ada. Layar ada di stop boleh. Ya. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu Kici semua. Selamat siang Ibu. Yang terhormat Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketum Kici Pusat dan juga Ibu-Ibu Ketua Wilayah dan Daerah Kici di mana semua berada. Dan juga yang hadir mengikuti Zoom saat ini. Yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Baik Ibu-Ibu, saya selaku narasumber hari ini ingin menyampaikan cara membuat kue pepare, yaitu kue khas Kaltim. Sebenarnya kue ini Ibu-Ibu ya, sama sih seperti di Jawa juga kuenya, cuman namanya berbeda ya. Mungkin di Jawa, di Jakarta, di Sumatera juga ada ini sejenis ini, cuman namanya berbeda. Kalau di kami namanya pepare berendam. Kenapa disebut pepare berendam? Karena dia berkuah, Bu. Biasa kan pare dia cuma ada flas sedikit. Nah, ini dia berendam. Makanya disebut pepare berendam. Wilayah BRI. Maaf Ibu-Ibu, sepertinya ada gangguan sedikit di operator kami. Ya, ini sedikit gambaran tentang kudapan Samarinda ya Ibu-Ibu. Ini adalah beberapa kudapan Samarinda yaitu atau Kaltim Bu-Ibu ya, yang biasa terdapat pada saat bulan puasa. Ini ada pare berendam, ada Bingka kentang, ada jenderal mabok, ada juga kue kering akar sampai, ada kue keminting. Ada juga kue ampat. Kalau di sana di Pulau Jawa disebut kue talam, Ibu. Nah, di tempat kami disebut kue ampat tatak. Ini pisang dapit, amplang ciri khas Samarinda itu amplang ikan, pilat sapi, kue keminting. Nah, hari ini kita akan praktekkan bagaimana kita membuat kue pepare berendam. share yang lain. Bahan-bahannya. Bahan-bahannya Ibu-Ibu kita siapkan kulitnya. Kulit itu isinya dulu Bu ya. Isinya yaitu inti Ibu-Ibu. Inti yaitu kelapa dan gula merah. Gula merah di sini gula aren ya Ibu-Ibu. Kalau mau pakai daun jeruk bisa, dan yang nggak senang bau daun jeruk nggak apa-apa Bu, itu opsional aja.
Ini cara pembuatannya ibu-ibu. Kita sediakan 100 ml air dan 100 gram gula aren. Kita masak sampai gula mencair. Setelah gula mencair, kita saring dan hasil yang sudah disaring kita masukkan kelapa parut tadi, kemudian kita aduk sampai air mengering. Sampai airnya mengering ya ibu-ibu, dan itu intinya kita sudah masak. Kita kalau ingin kurang manis bisa ditambah gula pasir sedikit sesuai selera. Nah, ini adalah intinya, Bu. Untuk isinya nanti. Kemudian kita masuk ke, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu mengenai isinya? Atau kita lanjut dulu ya, nanti terakhir ya baru kita, setelah selesai baru kita kasih sesi tanya jawab ya. Bu, lanjut aja Bu sampai selesai. Lanjut ya, sampai selesai ya, oke. Ya, ini kita lanjut. Cara pembuatan kulit. Kita sediakan di sini tepung ketan, beras ketan 250 gram, 100 gram tepung beras biasa itu Bu, kalau mau agak keras sedikit, kalau mau kenyal nggak pakai tepung beras juga nggak apa-apa. Jus pandan 200 ml santan, 1 sendok makan kapur sirih, 1 sendok teh garam. Kemudian bahan semua kita campur, kecuali santan ibu-ibu ya, kita campur. Oh, ini cara membuat jus pandan Bu. Pandan kita blend, menghasilkan kira-kira 10 lembar pandan dengan air 150 ml, menghasilkan 100 ml jus pandan. Kemudian semua bahan kita campur kecuali santan, tepung beras, tepung ketan, kapur sirih, garam, jus pandan, kita aduk. Kita kasih santan sedikit. Kasih jus pandan. Kita masukkan secara bergantian ibu-ibu sampai kira-kira dapat menjadi adonan yang bisa nanti dicetak. Kalau warna dari jus itu kira-kira agak kurang Bu, terlalu pucat, bisa kita tambahkan dengan pasta pandan. Nah, kita kasih pasta pandan Bu ya sedikit biar warnanya agak cerah sedikit, tidak terlalu putih. Nah, setelah dapat diuleni ini kita ambil sebagian adonan, kita bulat-bulati, kemudian kita kasih isi inti. Kemudian kita pulung, kita bulati sampai benar-benar tertutup ya ibu-ibu.
Jangan sampai ada yang bolong nanti soalnya keluar dia intinya. Setelah itu sudah kita cetak, kita kasih hiasan Bu di atasnya seperti bentuk pare. Bisa kalau tidak ada cetakan yang bisa dijepit tuh Bu ya, kita bisa pakai tusuk gigi. Ini kebetulan saya nggak bawa cetakan, ada tusuk gigi, jadi tusuk gigi saya pakai. Setelah itu baru kita kukus. Kalau mau harum, ibu-ibu, air kukusan kita kasih air pandan di bawahnya itu. Airnya itu kita kasih daun pandan supaya lebih harum lagi. Nah ini jus itu sayang karena ada lebih, jadi kami kasih. Nah kukusan Bu kita alasin dengan daunnya agar tidak lengket dan nanti kalau sudah masak enak diangkat. Dikukus selama 5 menit sudah cukup, ibu-ibu. Nah, setelah 5 menit, kue pare sudah matang dan bisa diangkat. Selanjutnya kita akan membuat flanya. Fla yaitu bahannya 500 ml santan, 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 lembar pandan. Udah deh, apa? Ini sepertinya ada gangguan Ibu di video kami untuk membuat fla. Bu Adau, gimana Bu Adau? Saya enggak ada nge-share. Ya, jadi sudah dicatat ya Ibu-Ibu. Ini saya ulangin ya Bu. Untuk bahan flanya yaitu 500 ml santan kental ya Ibu-Ibu. 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Ini semua kita campur, diaduk sampai rata. Setelah semua larut, tepung-tepungnya baru kita hidupin kompor dan kita masak Ibu-Ibu sampai mengental. Mohon maaf ini videonya ada gangguan Ibu-Ibu. Sehingga tidak dapat muncul ini.
Mungkin itu aja Ibu kira-kira yang Oh ini Bu, Ibu dah. Ini dia. Ini flanya Ibu-ibu. Semua kita campur bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya Ibu-ibu ini santan, maizena, tepung beras, gula pasir, garam, dan daun pandan. Kita masak. Sampai ini kita sebelum kompor dihidupkan, kita larutkan dulu ya Ibu-ibu. Agar tidak menggumpal-gumpal. Kita pastikan tepung sudah larut dan rata, baru kita hidupkan kompornya. Nah, kita masak sampai mengental dan dia meletup-letup tuh Ibu. Anak itu dia nanti kelihatan berminyak. Nah, sudah selesai. Semua bahan sudah kita tinggal platingnya Ibu-ibu. Kita susun kue pare tadi yang sudah dikukus di piring, kemudian kita siram pakai fla tadi sehingga kue pepare berendam siap disajikan untuk buka puasa. Ya, Bu Sri, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, Ibu-ibu, ada yang mau disampaikan? Oh, ini sudah sesi tanya jawab ya, Bun? Bu Sri, masih ada materinya? Sudah selesai? Oke. Ya, sudah. Ini kuenya sekarang ada di depan saya yang sudah Oke, bisa dikirim ke sudah kita plating ini ya, Ibu-ibu hasilnya. Bu Ketum bisa dikirim buat besok buka puasa ya, dikirim. Oke. Bisa kelihatan ya? Baik, terima kasih Ibu Sri Anggraini yang telah menyajikan. Ini ada sedikit. Ada video sedikit Bu Adau. Ada video sedikit Bu Adau. Silakan Bu ini. Ada. Ya udah mungkin Ibu itu ada yang ditanyakan. Baik Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Ibu Sri, kalau belum ada yang bertanya, boleh saya bertanya duluan ya? Apa? Tidak dengar apa? Halo Ibu Sri. Silakan. Bu. Ya. Begini, biasanya kalau kue begitu kadang-kadang bikin kue gitu ya supaya lembut, supaya kenyal. Resep dari ibu saya itu suka sebelum diolah itu diberi air yang lagi mendidih sedikit. Air yang barusan mendidih disiramkan ke adonan. Itu apakah benar kalau Ibu? Maaf Bu Adau, diulang Bu Adau, nih suaranya saya kurang jelas tadi. Ya. Bisa diulang. Sering resep dari ibu saya nih,
kalau bikin kue yang berasal dari tepung gandum atau bukan tepung gandum, tepung ketan atau tepung beras, biasanya adonan pertama itu disiram dengan sedikit air yang lagi mendidih, yang barusan mendidih. Katanya nanti hasilnya lebih lemes kuenya itu gitu, tidak mudah keras, gimana ya? Itu bisa juga karena itu tradisi, mungkinnya tradisinya Ibu itu. Karena ini di sini kita kan pakai tepung, pakai acaranya kita berbeda-beda. Di sini kita kan pakai kapur siri. Kapur siri itu bisa untuk ya, melemahkan juga dan dia mengawetkan juga mengenyalkan juga itu sama. Jadi mungkin caranya aja berbeda. Bisa juga dari awal. Terima kasih Bu Anggreni. Ibu Yunikusasi, mohon anggota peserta yang lain tidak di-mute, dibuka aja mute-nya. Siapa tahu ada peserta yang ingin bertanya dari daerah lain. Iya, ini sedikit kami sampaikan, kami tayangkan video ya tentang kue pepare itu sendiri. Udah bisa, coba. Nah itu. Macam kan tahu dulu bahwa awalnya pepare itu seperti ini. Jadi flanya itu hanya di atas kental gitu. Nah seperti ini. Iya. Setelah dimodifikasi akhirnya menjadi kue pepare berendam dan itu flanya agak cair. Jadi dia seperti berendam gitu. Benar kata Ibu Tum kemarin itu tuh berendam artinya seperti berenang. Kalau orang kita berkunjung, Bahasa Banjar berkunjung. Nah itu. Jadi kelihatannya kayaknya lebih segar gitu kalau untuk berbuka puasa karena flanya kan lebih cair ya Ibu. Kalau mau dikasih es juga kayaknya lebih gitu. Begitu. Ya, udah Bu Ado, silakan. Bu Sri dengan Ulupi mau tanya ya, mau komentar. Baik, terima kasih Bu Yunikusasi. Ini ada dari Kicimalut ya, Ibu Nona. Mengatakan izin bisa minta resepnya, siapa tahu mau coba-coba untuk bukber gitu. Oke, gimana Bu Yusri? boleh nanti di-share, nanti dikirim. Nanti di grup dikirim resep. Nanti dikirim Bu di grup. Ini kalau ngeliat tampilannya begini, kalau lagi puasa jadi ngiler ini ya. Alhamdulillah lagi belum bulan puasa nih. Nah, besok cakep banget kalau kita coba di rumah dan mudah-mudahan bisa jadi apa ya, mata pencarian atau tambahan pendapatan bagi yang di luar daerah. Coba-coba kue dari Kalimantan Timur sama Samarinda luar biasa nih. Pasti banyak penggemarnya nih Bun. Bu Ado itu ada yang bertanya, Bu Ado. Ada yang bertanya, silakan. Di chat. Oke, di sini dari kalau simpan di kulkas bisa tahan berapa lama, Bu? Nah, mohon Bu Sri Anggreni. Iya, Bu. Ini kalau sebenarnya kalau dia masaknya ini benar-benar matang, itu 2 hari, enggak usah ditaruh di kulkas, dia tahan Ibu-ibu. Selama 2 hari, tapi flanya yang disimpan di kulkas. Kalau kue parenya tahan sampai 2 hari. Tahan ditaruh di luar. Cuman dia keras Bu, kulitnya jadi keras. Sehingga kalau mau kita lebih enak lagi dikukus gitu ya, Bun. Nah, apalagi di kulkas juga seminggu dia tahan. Cuman flanya Bu Ibu itu dia Fresh. itu kurang nggak enak kalau paling 2 hari dia bisa bertahan walaupun di kulkas. Dia nanti mencair. Santan ya. Santan dicampur maizena tadi jadi agak mudah. Iya, dimasak lagi, dicampur maizena lagi. Tapi kalau yang kulit dan isinya tadi dimasukkan dalam kulkas mungkin tahan seminggu, tapi kalau kita ingin mengkonsumsinya lagi perlu dikukus lagi ya Bu? Dikukus kembali, iya.
Ya, Untuk 2 hari aja ditaruh di luar dia masih bertahan, dia enggak basi. baik. Begitu Ada lagi, Ibu-ibu, Ibu ya, begitu Ibu Mona. yang tadi bertanya, Maaf, mohon yang maaf. bertanya di kulkas tadi Ibu Liliani dari Sulteng, luar biasa Begitu Sulawesi Ibu ini ya. Liliani, terima Sulawesinya kasih atas pertanyaannya. selalu hadir ini dari Ibu. Itu udah di-share ya Bu untuk resepnya di kolom chat. Silahkan ibu-ibu jika ingin mencatat. Mungkin saya sedikit berbagi nih Bu. Kalau tadi pembuatan flah, saya ini kan mungkin sering ya bikin flah gitu. Tapi kalau flah itu dalam jumlah sedikit mungkin bisa langsung dicampur tadi tepung itu sebelum di kompor. Tapi kalau dalam jumlah banyak mungkin lumayan ngaduknya tuh Bu Sri. Iya, Lumayan lama ngaduknya. lama. Jadi mungkin tipsnya kalau membuat dalam jumlah banyak itu air dididihkan sendiri, tepung baru diaduk dengan sebagian Sedikit. air ya, Ya, supaya baru dia dicampur. tidak menggumpal. Iya. Ya, baru dicampur. Itu tipsnya kalau membuat agak banyak. Gitu. Bagaimana Ibu-ibu? Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ini Mungkin tampilannya. Resepnya sudah kami Bu, share di chat ya Bu. Bu Sri, kalau isinya Mau dikasih boleh. kacang Sesuai boleh. selera. Sesuai Kalau kacang berarti buatnya kayak apa Bu? Kacangnya kacang hijau ya, seperti seperti itu. kacang itu. Kacang hijau. Kacang Bu seperti isi klepon Bu ya, kacang hijau yang dihaluskan. Seperti onde-onde, isinya onde-onde atau bisa diganti dengan kacang hijau. Berarti luar biasa nih Bu Sri Anggra ini, pengalaman untuk memasaknya, sering mengikuti lomba-lomba ya ibu-ibu di Kaltim, itu sering juara untuk oleh karenanya beliau jadi Ketua PPJI, Perkumpulan Penyedia Jasa Boga Indonesia Kota Samarinda. Luar biasa. Ini para tata boga semua ya Bu Sri, anggotanya yang suka masak semua nih Bu. Iya Bu ada. Jadi sering perang masakan nih. Di pusat juga ada. Jadi sering perang masakan. Bu Adau, ada yang bertanya Bu Adau. Beradu masakan nih ceritanya nanti ya, banyak nih. Iya. Oke. Ada yang bertanya Bu Adau siapa? Gimana Bun? Bu Adau, maaf tadi Bu Ulupi ada pertanyaan kayaknya Bu Adau, Bu Ulupi. Oh, Bu Ulufi, boleh baik-baik. Iya, saya sekedar sharing aja. Itu tadinya saya salah pengertian pepare itu saya kira ada bahan seperti pare, ternyata hanya bentuknya yang seperti pare. Iya. Iya Ibu. Pare itu saya kebayang tuh pahit-pahit gitu, Bung. Oh, enggak benar. Nah, ini seperti kalau di kita itu kayak klepon. Nah, benar. Diisi enten-enten, cuman kan kalau kita klepon itu kan kelapanya di luar, ini kelapanya dimasukkan dalam innernya ya, dalam isiannya. Iya Bunda, iya. Nah, jadi ini sebetulnya kita sama satu rumpun nih, satu Nusantara nih bersaudara, hanya dimodifikasi aja ya jenis-jenis. Beda nama dan modifikasinya. Ya. Dimodifikasi. Terima kasih, ini ide bagus, jadi nggak bosan dengan klepon yang biasanya kalau di kita tuh jebrot, di dalam kan jebrot gitu, kalau dimakan kan iya. gula merahnya itu apa meletus lah gitu. Meletus ya. Kalau ini dia karena ada intinya jadi dia enggak meletus, Bu. Terima kasih ya Bu Sri, Bu Ada. Terima kasih Bu. Saya Ini ada pertanyaan nih Bun dari Ibu Salmah.
Sulasna, Kici Sulsel, subhanallah nih, kayaknya kita ketemu kemarin ya di Makassar ya. Beliau menanyakan cetakannya Bu. gimana Bu? Nah loh, ada cetakannya, nggak ada ya kayaknya Bu Sri. Cetakannya tadi manual saja, gimana Bu Sri? Ya, itu cetakannya tadi manual aja Bu, dibulat-bulatin aja. Terus kalau nggak ada cetakan ada biasanya Bu yang dijepit itu, nah cetakan buat kue kering tuh Bu ya, dijepit tuh yang dijepit. Nah tadi kami karena nggak membawa alat tuh, jadi kami cetak dengan tusuk gigi. Itu kreasi kita aja Bu, mau gimana ininya. Oh ya, makasih Bu. Ya. Kemudian tadi kalaupun kita tidak pakai tusuk gigi, bisa jadi pakai garpu biasa Bu. Bisa pakai garpu, bisa. Pokoknya alat yang ada di dekat kita aja Bu, sekeliling kita. Jadi kita nggak repot-repot harus beli. Jadi kalau aslinya itu Ibu cetakannya pakai cetakan untuk menjepit nastar. Iya. Cetakan untuk menjepit Biasanya, nastar. Biasanya itu. Iya. Simpel aja sih sebenarnya. Bu Yuni, bisa diulang lagi ya video cara mencetaknya? Oh ya. Kami share buatan kulit ya Bu. Ya, cara membuat kulit. Bu Adau tolong. Bentar ini loading bentar Bu. Kasih Pak Toto kasihan. Bu. Ini Kici Kaltim yang sedang men-share Bu, share screen Kici Kaltim. Saya sudah tidak jadi host. Silakan Kici Kaltim yang share video. Bisa share dari situ Bu. Ini kan masih jadi co-host apa belum? Udah keluar. Ya. Udah. Ini Bu Ado. Mohon bantuan sekalian admin bisa bantu buatkan well draw-nya, lucky draw-nya karena di sini saya bukan co-host dan juga belum mengumpulkan nama. Karena dia berbicara Maaf Ibu-ibu, kami ini nggak bisa share video. Diulang. Iya, diulang. Udah ya? Udah. Udah, belum? Iya, sambil menunggu ini co-host membagikan video. Saya sambil komen-komen ini Ibu. Ini sudah bisa? Oke, admin hashtag. Ibu-ibu, suara saya di sini sering berdering. Kenapa, Bon? Oh iya. Dari sana. Sepertinya ada
Sudah. Berarti nih. Explore. Enggak ada. Semua nanti. Ini ada disajikan 3 foto untuk door prize. Ada door prize 1, 2, 3. Nah, bisakah dibantu untuk menyiapkan lucky draw-nya, admin? Ini saya sambil baca di chat, kolom chatnya. Sepertinya di sana ini ada yang ketiduran. Udah, alhamdulillah udah bangun. Oke, ya Bu admin sudah siap. Adminnya siap nggak nih bikinkan lucky draw? Sudah? Aduh, kami belum. Tadi mohon maaf ibu-ibu semuanya, kami dapat chat dari Bu Ketum. Bu Ketum ini harus izin lab karena beliau ada agenda untuk rekaman bersama Mbak Ira Maya Sofa. Aduh, Mbak Ira Maya Sofa. Jadi terpaksa Ketum tidak bisa memberikan closing statement, tetapi beliau meminta Bendum untuk memberikan closing statement. Ya, apakah Ibu Bendum hadir? Sambil kita menunggu lucky draw-nya ya. Sambil kita menunggu lucky draw-nya, apakah Ibu Bendum ada bersama kita hari ini? Oke, Bu Bendum tidak ada ya. Bu Bendum, halo Bu Bendum. Ya. Jika Bu Bendum tidak ada, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Lisvi. Ini Ibu kita, Mbak kita yang cantik ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pengganti dari closing statement-nya Ibu Tigawati. Saya menunggu lagi dari admin ya. Oke, belum. Mungkin sorry, saya lihat saya ini sudah jadi co-host atau belum akan. Oh, I am co-host now. Okay, I will unmute Ibu. Baik, sambil kita menunggu Ibu. Oh, di sini ada Ibu Ninis. Ibu Ninis juga. Sebelum kita sambil kita menunggu Ibu Ninis untuk mungkin Mbak Lisvi atau Bu Ninis Ya, untuk Bu. closing. Ya. Ini kebetulan saya tuh lagi ada di jalan. Oh iya Bu. Lagi di jalan mau ke jalan ke pemakaman. Kebetulan sahabatnya suami ada meninggal. Kalau misalnya ada yang lain dulu Bu, gitu. Tapi baik Bu. Hati-hati di jalan. Iya. Bu Yuni Kusasi, apakah ada, di ini sudah Bu Yuni Kusasi sebelum lucky draw-nya kita bisa untuk
closing statement dulu Bu Yuni. Mungkin dari Bu Yuni saja sebagai ini Ketua DPP Kaltim. Ibu Ketum mohon izin karena beliau harus segera rekaman ya. 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 Mungkin yuk kepada 42 peserta ya yang hari ini bergabung bersama meramu dengan Kici Kaltim ya, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Kami juga dari Kici Kaltim mohon maaf ya ketika ada hal-hal tadi yang mungkin ada kesalahan teknis ya, karena beberapa kali berbagi video itu sempat terhambat ya. Tapi insya Allah itu tadi resepnya sudah kami share ya, resepnya pun sudah kami share, jadi bisa dicatat, siapa tahu nanti bisa dipraktekkan ya untuk makanan berbuka. Karena ini adalah makanan yang manis ya. Kami sekali lagi mohon maaf ya untuk segala mungkin kekurangan ya, tapi kami sudah berusaha maksimal gitu ya untuk bisa berbagi. Semoga ilmu yang kami bagi pada hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua ya, bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan makanan yang manis dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Salam cerdas untuk seluruh ibu Indonesia. Baik, terima kasih Bu Wahyuni Kusasi. Untuk selanjutnya adalah acara pemutaran Lucky Draw. Semoga teman-teman di sini beruntung, tapi nggak bisa beruntung semua karena persediaan kita cuma 3 kalung cantik dari Kaltim. Ya, silahkan dimulai. Ini kita pakai ya Bu. Saya juga pakai Bu Yuni, dari sepaku saya bawa kalung tumparnya. Iya. Jadi ini Bu, sebelum diputar Bu Ado, ini adalah tulang tumpar khas Kutai Barat Kalimantan Timur. Ya. Bu Yuni, ini sudah ada Ibu Endang Hidayat Sultan. Kalau Ibu Endang hadirkah? Wah, ini langsung senyum-senyum ibunya. Itu ada yang berjilbab merah itu ya. Bu Endang, silakan dituliskan di chat nomor telepon WA-nya ya, alamatnya biar kami WA saja nanti ya, Bu Endang. Ibu Endang ya ini untuk kalung tumparnya ya Ibu. Alamatnya tolong di-share. Manik dulu. Ada nama saya, dapat lagi enggak ya, Bun? Kan kemarin udah dapat. Ibu yang keluar namanya Bu Ado. Ada dari Ibu Salma Sulasna. Terima kasih Bu, Makassar. Ya Allah. Siapa Bu? Ibu Salma Sulasna, pemenang kedua. Kalau yang kedua, Ibu Salma Sulasna. Makassar. Kalau manis ada di ini alhamdulillah. Baru buka bungkus Bu. Ini untuk tumpah lagi. Oke, yang ketiga. Ini tumpahnya gede nih. Lebih besar. Kurang sini. Muternya di sini Bu. Muternya dicilikin dulu, muternya dicilikin. Tapi sudah ada nama di sini Bu Yuni. Ibu Yuni di sini ada nama Dina, Ibu Dina. Monggo Ibu Dina yang mana? Halo. Ini yang ketiga Kak. Tumpah lagi. Ibu Dina. Dina dari Dina. 3. Ibu ada? Dina. Bu Dina ada? Ada nih Ibu Dina Febriana. Ada nggak? Kalau Bu Dina Dina? Febriana ada, soalnya tulisannya lain itu. Saya kan Dinanya Laskar 2023. Ayo. Ibu Dina yang mana nih Bu Ado? Dina yang mana nih? Ada Mbak Dina Febriana,
Alhamdulillah. Saya Mbak siapa? Dinanya yang mana? Dina Febriana. Ya, Ibu. Yang putar Dina siapa? Febriana yang kemarin nanya di grup. Dina Febriana. Ada kan? Jadi pemenangnya Ibu Dina Febriana ya, yang ketiga ya. Oh, Dina. Selamat ya, Bu. Bu Dina. Dina, selamat ya. Selamat. Dan Ibu Salma telah mendapatkan souvenir dari Kalimantan Timur. Ibu Dina dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Nanti tolong sambil dicatat teman-teman Kici Kaltim fotonya tadi. Baik, marilah kita sesi foto bersama dulu. Mungkin video cam-nya boleh dihidupkan dengan lambang Kici cerdas ya. Oke, salam Kici. Siapa yang foto? Tapi saya di sini juga ada. Di sini pesertanya masih saya persiapkan. Oke, saya akan boleh sambil tangannya jangan lupa tangan saya tidak bisa begitu karena oke. Saya ambil satu foto di bagian pertama dulu, 2, 3, oke. Next, kemudian saya akan ambil ke layar kedua, oke. Tetap cantik senyumnya, Kici, salam cerdas Ibu Indonesia 1, 3, oke. Oke, hanya 2 layar. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian yang telah membersamai acara hari ini. Maaf ya kami banyak kekurangan dan mohon dimaafkan hal ini. Itulah sering kita jika dalam saja sering yang mengganggu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Kita bertemu lagi di acara meramu ya, sesi keempat, pasti acaranya luar biasa juga. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak Ibu Ketum. Bu Ada. Sambil menyampaikan pamit dari Ketum, beliau harus ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Salam Sumsel, salam Kalsel, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai Ibu Yuni, Bu Ada. Lahir batin, Ibu-ibu, selamat ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan Mbak datang. Rizky. Maaf Ibu, itu yang dapat baru dosis baru 2 alamatnya dikirim di Ada 3 Bun, ada 3 sudah Bun. udah. Ya, Bu Nurul, Bu Salma, sama Bu Dina. Ya, Iya. Nanti banyak-banyak lagi ya Bun bikin door prize-nya biar emak-emak semua pakai kalung tumpah semua yang cantik di sini. Iya. Mereka juga. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sarah. Yang dibikin jus pandan kemarin yang dari hasil bunganya Bu ini ya, Bu Lufi gitu, habis itu dipandan, dibuatkan jus pandan ya untuk warna. Kemarin Ini kan makanya kita mau merancang praktek. bunga. Mau praktek bekas kemarin merangkai bunga kan ada pandannya. Nah itu Bu, kan jadi fungsi banget. Terima kasih ide cemerlangnya hari ini. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf. Oh ya, hadiahnya Bu Adau. Ya, siap. Dikirim. Alamatnya akan kita pakai WA aja ya, Bun. Kita chat di WA supaya Nah, bisa dikirimkan. yang punya ada yang kemarin kekirim tadi pagi.
Ya. Oke, makasih. Selamat menjalankan, mempersiapkan untuk ini nih, pasti mempersiapkan untuk sahur malam ini dan tarawih pertama malam ini. Selamat Bunda-bunda. Semoga selalu sehat dalam bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan Ramadan kita ya, dan menambah ilmu kita dengan meramu. Oke. Amin. Lab semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.